atau skor mentah yang didapat itu dilambangkan dengan X. Sedangkan X itu terdiri atas skor murni dan error. Yang skor murni itu dilambangkan dengan T dan error itu dilambangkan dengan E. Sehingga persamaannya seperti yang ada di bawah ini. Artinya, di dalam skor yang muncul terkandung skor murni atau atribut yang diukur dan error pengukuran. Ya, jadi dalam skor mentah itu adanya skor murni dan error. Hal yang perlu dicatat adalah skor mentah adalah satu-satunya skor yang tampak nyata. Ya, jadi misalnya Anda memiliki tabulasi itu kan itu ada skornya. Nah, itu yang disebut dengan skor mentah. Nah, itu tampak nyata. Sedangkan skor murni dan error itu bersifat tersembunyi atau laten atau tidak bisa diamati secara langsung. Informasi yang didapat dari skor pengamatan dapat digunakan untuk menguji konsistensi atau reliabilitas itu tadi, gitu kan. Makanya rumus reliabilitas itu adalah ya hampir sama dengan rumusan ini, gitu kan, yang mungkin pernah kita singgung di sebelum UTS. Nah, asumsi lain yang perlu diketahui adalah skor kesalahan atau error tadi dalam CTT ini bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan X atau skor mentah tadi maupun T skor murni, dan perkiraan nilainya adalah 0, gitu kan ya. Nah, konsep pengukuran dari classical test theory ini ya. Jadi ini ada anggap aja di tabel ini adalah Anda itu sebenarnya sudah tahu bahwa skor IQ misalnya namanya si Budi gitu kan ya, itu adalah 100 gitu kan ya. Karena kan itu di situ udah tertulis 100 ya. Tadi diingat lagi bahwasanya X itu adalah skor mentah gitu kan, T itu skor murni, dan E itu adalah error. Jadi anggap saja Anda itu sudah tahu bahwa skor IQ dari Budi tadi adalah 100 dengan mengukur IQ Budi selama 1000 kali ya. Akan didapat distribusi skor seperti pada tabel yang ada di sini tadi. Nah, dari 1000 pengukuran yang dilakukan terlihat bahwa kadang skor IQ Budi itu lebih rendah daripada aslinya dan kadang lebih tinggi daripada aslinya. Itu kan ya. Nah, ini kan aslinya di sini ya, skor murninya kan di sini, ini skor. Nah, sedangkan skor kadang lebih tinggi daripada aslinya. Nah, ini kan lebih tinggi ya. Kemudian ini yang lebih rendah. Nah, contohnya pada trial ke-1 itu ya, mendapatkan skor 98. Ya kan ya, skor 98 lebih rendah dari IQ aslinya karena adanya error sebesar -2 gitu kan ya. Mungkin dia cemas karena pertama kali dites IQ gitu kan. Nah, pada kesempatan yang lain pada trial kedua, Budi ini mendapatkan skor 102, lebih tinggi daripada aslinya karena adanya nilai error sebesar 2 atau +2 ya. Mungkin karena yang mengetes ini diancam oleh Budi gitu ya, kira-kira. Nah, dengan melakukan pengukuran sebanyak 1000 kali, maka akan didapatkan rata-rata skor Budi itu sebesar 100, sama dengan skor aslinya si Budi ini tadi. Nah, ini adalah ilustrasi yang menggambarkan konsep pengukuran dalam psikometri. Jadi pengukuran berulang kali dengan frekuensi tak terbatas akan menghasilkan rata-rata skor tampak yang setara dengan skor murni. Rata-rata error pengukuran sama dengan 0 karena total nilai error yang meningkatkan skor IQ dan total nilai error menurunkan skor IQ nilainya adalah setara. Tentu saja ini bisa terjadi jika subjek yang diukur tidak mengalami kebosanan dan tidak mempelajari pengukuran yang dilakukan sebelumnya. Itu ya, ada syarat-syaratnya ya. Nah, kemudian ini ada beberapa properti teori tes klasik gitu kan ya. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Nah, jadi CTT ini menekankan pada skor mentah dari satu ujian yang didapat. Maka tidak lain menunjukkan kemampuan seseorang. Yang tidak lain menunjukkan kemampuan seseorang gitu kan ya. Jadi skor mentah tadi itu adalah skor yang menunjukkan kemampuan seseorang. Dari skor mentah ini
Dari skor mentah ini maka berbagai analisis dan interpretasi bisa dihasilkan sesuai dengan keperluan studi yang dilakukan. Yang pertama adalah statistik deskriptif ini ya. Jadi saat data sudah diperoleh, maka nilai rata-rata dan keragaman atau varian adalah suatu informasi yang berharga untuk didapat. Hal ini akan memberikan informasi secara langsung butir soal mana yang berguna dan mana yang tidak. Contohnya, jika keragaman satu soal rendah menunjukkan tidak beragamnya hasil dari soal tersebut dan menunjukkan soal yang mungkin tidak bagus. Nah, itu ya. Nah, ini dari properti ini yang pertama adalah statistik deskriptif. Nah, kemudian tingkat kesulitan atau indeks kesulitan gitu ya. Jadi proporsi dari individu yang dapat mengerjakan soal atau menyetujui satu pernyataan dari satu ujian dinamakan tingkat kesulitan. Ya kan ya, tingkat kesulitan ini mempunyai titik terendah 1,0. Yakni semua peserta tes dapat menjawab dengan betul. Nah, angka 1 ini menunjukkan 100% individu bisa mengatasi suatu soal. Nah, titik tertinggi tingkat kesulitan adalah 0 gitu kan ya. Berarti tidak ada satupun atau 0% individu yang bisa menjawab dengan benar. Soal yang memiliki titik ekstrim seperti kedua contoh sebelumnya itu tidak berguna karena tidak bisa membedakan kemampuan individu. Oleh karena itu, tingkat kesulitan 0,5 dari anggota kelompok yang diuji lulus merupakan tingkat kesulitan yang optimal. Soal tersebut mempunyai tingkat pembeda kemampuan tertinggi untuk peserta tes. Nah, itu ya untuk tingkat kesulitan. Jadi kalau misalnya benar semua berarti kan skornya 1 gitu kan ya. Kalau misalnya salah semua kan 0 gitu kan ya. Nah, ini tidak bisa membedakan ekstrim kanan ekstrim kirinya. Nah, makanya yang bisa membedakan itu adalah yang skornya 0,5. Kemudian yang kedua adalah indeks diskriminasi. Selain tingkat kesulitan soal yang membandingkan keseluruhan soal yang diberikan, dalam konteks CTT, indeks diskriminasi juga dapat dihitung berdasarkan dikotomi butir yang diberikan. Biasanya tingkat kesulitan 0,5 akan menyumbangkan pada bagusnya nilai indeks diskriminasi. Makin besar nilai indeksnya menunjukkan makin bagus atau bisa mendiskriminasi antara satu subjek dengan subjek yang lain. Kemudian ada korelasi antar butir dengan total. Bentuk lain dari pengujian butir soal dalam CTT adalah melalui perhitungan korelasi Pearson. Cara yang dilakukan adalah memilih butir soal tertentu dari tiap-tiap individu, kemudian dilakukan korelasi dengan total skor mentah yang didapat. Dengan cara ini, bila didapat nilai korelasinya kecil, maka mengindikasikan hal ini tidak berhubungan gitu kan ya dengan butir soal yang lain diberikan. Standar nilai korelasinya lebih besar dari 0,5. Jadi kalau lebih dari 0,5 maka korelasinya itu bagus gitu kan ya, dan bisa dan bisa dinyatakan tidak berkorelasi dengan soal yang lain gitu kan ya. Kemudian yang kelima adalah pembobotan butir soal. Nah, umumnya dalam konteks CTT, skor untuk tiap butir soal itu diberikan sama. Misalnya 1 untuk jawaban betul. Nah, pembobotan skor diberlakukan bila satu soal yang diberikan mempunyai bobot yang berbeda untuk menghasilkan total skor mentah. Jadi misalnya ada satu soal yang sulit gitu kan ya, itu dibobot lebih besar daripada soal yang lain. Nah, terdapat banyak cara untuk memberikan pembobotan, misalnya melalui reliabilitas soal, di mana soal dengan reliabilitas tinggi menyumbangkan bobot yang lebih besar dan sebaliknya. Kemudian melalui nilai korelasi butir soal, regresi kriteria yang soal diberikan, ataupun dengan faktor analisis. Ya. Oke. Ada beberapa asumsi gitu kan dalam teori respon butir. Nah, sekarang kita baru masuk ke IRT gitu kan ya. Kalau tadi CTT itu ada 5 gitu kan ya ininya. Propertinya gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi-asumsi dalam teori respon butir. Yang pertama adalah yang kita bahas pertama kali untuk di pertemuan ini adalah asumsi unidimensi gitu kan ya. Jadi, asumsi ini menunjukkan pada abilitas yang diukur dalam suatu perangkat soal adalah tunggal. Idealnya, setiap butir tes yang dibuat hanya mengukur salah satu dari kemampuan peserta tes, bukan mengukur 2 atau lebih kemampuan peserta tes. Jika suatu butir mengukur hal yang bersifat multidimensi, maka skor pada butir tersebut merupakan kombinasi dari berbagai kemampuan subjek.
Meskipun begitu, pada prakteknya asumsi unidimensi ini tidak dapat secara ketat diterapkan karena adanya faktor yang mempengaruhi seperti kognitif, kepribadian, dan faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi tes. Nah, hal yang paling penting dalam asumsi ini adalah adanya satu komponen dominan yang mempengaruhi performasi subjek. Misalnya kita mau mengukur kemampuan matematika gitu kan ya. Nah, kita berusaha fokus pada unidimensi itu saja gitu ya, hanya mengukur kemampuan matematika. Tapi hal itu kan sulit untuk dilakukan gitu kan ya, karena asumsi unidimensi kalau diterapkan secara ketat, misalnya ada faktor kecemasan dalam mengerjakan matematika, itu disebut faktor psikologis, kepribadian mungkin juga masuk di situ gitu kan ya, dalam mengerjakan. Nah, itu kan tidak terukur gitu kan ya. Nah, sehingga asumsi ini menjadi asumsi dasar gitu kan ya bagi teori respon butir. Meskipun asumsi unidimensi ini agaknya sulit diterapkan, tapi item respon teori atau IRT tadi atau teori respon butir ini memiliki asumsi itu gitu kan ya, bahwa memang unidimensi ini bisa diterapkan meskipun tidak ketat-ketat amat gitu ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini, untuk pertemuan pertama CTT dan IRT sekian dulu gitu kan ya. Nanti ada penugasannya, nanti silakan dicek aja di deskripsi di Bella gitu kan ya, yang akan dikerjakan dalam setting kelompok. Oke, terima kasih. Selamat sore.